Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tevi Desmi Vetra dengan NPM 23351068 dari kelas 6C. Kali ini saya akan menjelaskan materi Big Data dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester praktikum Big Data. Nah, di sini itu ada ekosistem Big Data. Nah, di sini ada penjelasannya. Big Data itu merupakan sebuah data yang memiliki karakteristik 5V. Adapun 5V antara lain itu ada volume, variety, velocity, veracity, dan value. Nah, untuk volume sendiri itu adalah ukuran data yang besar, mulai dari terabyte sampai petabytes. Sedangkan untuk variety yaitu keberagaman format data, bisa berupa data terstruktur, data seperti tabel, semi terstruktur seperti JSON, XML, dan tidak terstruktur seperti video maupun audio. Yang ketiga itu ada velocity. Nah, velocity itu yaitu kecepatan aliran data yang diproses. Contohnya, penggunaan titik koordinat yang dikirim setiap detik oleh setiap pengemudi pada Google Maps. Yang keempat itu ada veracity. Nah, merupakan tingkatan keakuratan atau keandalan data, seperti apakah terdapat noise maupun duplikat di dalam data tersebut. Yang kelima itu ada value. Value itu merupakan data yang didapatkan setelah data yang setelah terkumpul tadi diproses. Selanjutnya itu ada HDFS. HDFS ini merupakan penyimpanan yang digunakan khusus untuk menyimpan data yang memiliki skala terabyte sampai petabytes dengan menyebarkan ke banyak komputer atau node pada sebuah cluster. Nah, HDFS ini membagi peran menjadi dua jenis node, yaitu ada name node dan data node. Name node itu untuk pustakawan atau pengaturan penyimpanan metadata seperti informasi lokasi, nama file, dan hak akses, tetapi tidak menyimpan isi data sebenarnya. Sedangkan data node itu untuk gudang fisik yang menyimpan potongan-potongan data blocks, dan melakukan operasi baca tulis sesuai perintah name node. Yang ketiga itu ada arsitektur data modern. Nah, data modern ini terdiri dari beberapa data, yaitu ada data warehouse, data tradisional, dan data lake. Nah, penyimpanan data warehouse itu adalah penyimpanan data yang hanya menyimpan data dalam bentuk terstruktur atau data yang memiliki format tetap. Contohnya, data transaksi perbankan seperti data saldo ataupun data nasabah. Yang kedua itu ada data lake, merupakan penyimpanan untuk segala jenis data, baik data terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur, di mana data akan dirapikan jika akan digunakan. Contohnya, file, foto, bukti penyimpanan, ataupun suara customer service. Selanjutnya itu ada data wrangling, yaitu mengubah data mentah atau kotor menjadi data bersih yang siap dianalisis. Data wrangling ini digunakan untuk penulisan teks tidak seragam, data yang hilang, dan timestamp yang berbeda-beda. Pada Spark itu terdapat data frame, yaitu struktur tabel terdistribusi yang memiliki skalabilitas tinggi. Adapun alur kerja PySpark itu, pertama itu ada transformation, seperti Spark tidak langsung bekerja, tetapi mengoptimalkan alur kerja terlebih dahulu. Yang kedua itu ada action, yaitu pemicu eksekusi aktual seperti show, count, dan write untuk memproses datanya. Selanjutnya itu ada Spark SQL. Spark SQL ini itu merupakan sebuah modul yang digunakan untuk mengeksekusi query data menggunakan bahasa SQL standar. Nah, itu dibuka dengan katalis optimize yang otomatis itu mengoptimalkan rencana eksekusi query. Adapun 3 pilar analisis big data, yaitu antara lain itu ada join untuk menggabungkan data dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada aggregation untuk merangkum jutaan baris menjadi informasi. Yang ketiga itu ada Windows function untuk melakukan perhitungan di atas kumpulan baris tertentu. Nah, di sini ada optimalisasi kinerja dasar. Adapun teknik optimisasi kinerja yaitu ada execution plan, yaitu sebelum eksekusi harus merencanakan rute terbaik dengan menggunakan explain untuk mengintip rencana ini. Yang kedua itu ada caching, yaitu menyimpan data ke RAM agar bisa diakses berulang kali dengan instan tanpa harus memproses ulang. Yang ketiga itu ada partitioning, yaitu strategi pembagian beban kerja untuk menambah atau memetakan jumlah partisi, bisa menggunakan repartition, atau untuk mengurangi jumlah partisi dengan menggunakan coalesce.
Yang keempat itu ada data format, itu penyimpanan data dengan format CSV yang berbasis baris ataupun per query berbasis kolom. Selanjutnya itu ada MongoDB. Nah, di sini MongoDB itu merupakan database non-SQL yang menyimpan data dalam format dokumen, bukan dalam bentuk baris dan kolom. Adapun kelebihan MongoDB itu, pertama dia fleksibilitas skema untuk data dengan karakteristik beragam. Yang kedua itu skalabilitas. MongoDB itu dirancang untuk menambah jumlah server sehingga data dipecah dan disebar ke banyak server. Yang ketiga itu ada performa tinggi dengan struktur berbasis dokumen atau Bison, sehingga mengurangi kebutuhan operasi join. Yang keempat itu ada high availability. MongoDB itu memiliki fitur replace set untuk dapat menyalin data ke beberapa server secara otomatis. Nah, di sini ada penerapannya dengan dataset pada pertemuan 6. Nah, penerapan terakhir itu dengan penerapan itu pada pertemuan 6 dengan MongoDB yang bisa menampung struktur kompleks seperti data mahasiswa yang memiliki nested object untuk nilai dan array untuk hobi dalam satu dokumen tunggal. Keunggulannya itu yaitu fleksibilitas skema, tidak perlu melakukan join antar table yang berat, cukup mengambil data lengkap. Selain itu, query-nya menjadi sangat efisien. Misalnya, untuk mencari mahasiswa dengan nilai tertentu cukup dengan satu perintah find. Dengan fitur high availability, MongoDB itu menjadi solusi penyimpanan modern yang tangguh untuk data yang dinamis dan terus berkembang. Nah, untuk kesimpulannya, ekosistem Big Data ini bekerja secara terintegrasi seperti data masif disimpan di HDFS, kemudian dibersihkan melalui data wrangling agar siap dianalisis. Nah, proses pengolahan itu dilakukan oleh Spark yang efisien melalui lazy evaluation, didukung Spark SQL untuk analisis kompleks, dan dengan optimisasi kinerja yang maksimal. Hasil akhirnya itu disimpan dalam MongoDB yang fleksibilitas, yang mampu menangani struktur data kompleks tanpa perlu join yang berat. Sinergi antara HDFS, Spark, dan MongoDB inilah yang memungkinkan kita untuk mengubah data mentah yang beragam menjadi informasi strategis yang akurat, cepat, dan terukur. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 pada praktikum Big Data. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.